harta. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yang disalib bukan Yesus. Ada seorang saudara kita yang adalah guru agama mengatakan demikian. Di akhir zaman ini semakin banyak orang mau menjadi guru, tanpa mau belajar menjadi murid. Akibatnya, ia menyesatkan. Inilah yang disebut guru-guru palsu. Merubah kebenaran Injil, merubah Yesus yang disalibkan sehingga menjadi Yesus tidak mati disalibkan. Bukan Yesus yang di atas kayu salib. Mungkin karena ingin naik level, membuat diri jadi terkenal, atau mau cari penonton. Itu sih terserah saudara. Akan tetapi, ayo sini kita buktikan dahulu kebenarannya yang disalib kalau bukan Yesus. Saudara mau tahu itu Yesus atau bukan? Bacalah ayat sebelum dan sesudahnya. Jelas kebenarannya. Dan bacalah berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Baca lagi dan baca lagi dan baca lagi. Barulah itu meresap dan masuk ke dalam hati dan pikiran saudara bahwa itu Yesus yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 50 dan 51 terjadi gempa bumi. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Itu jelas keajaiban Tuhan terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, mana dalil yang membuktikan itu bukan Yesus? Jika bukan Yesus, jadi siapa yang disalibkan? Apakah itu Isa, orang yang diserupakan Yesus? Silakan jawab. Yang kedua, karena itu bukti dari Alkitab sendiri. Ini adalah asumsi. Jadi janganlah berdasarkan asumsi. Harus ada dalil yang jelas, karena asumsi dugaan yang dianggap benar. Beda dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan, banyak ayat-ayat yang membuktikan Yesus mati disalibkan. Ayat yang dibahas saja, Matius 27 ayat 46, ini suatu bukti yang nyata, Yesus yang ada di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus berkata dalam bahasa Ibrani, karena yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Jadi Yesus berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka. Eli, Eli, lama sabachthani. Kalimat ini adalah bahasa Ibrani yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi terserah Yesus mau pakai bahasa Ibrani juga, karena dia paham semua bahasa yang ada di dalam dunia ini. Itulah Tuhan. Yang keempat, jadi janganlah hanya berprasangka belaka. Yesus mati disalibkan, itu sejarah sudah membuktikannya. Apakah saudara bisa merubah sejarah? Secara hukum jelas kebenarannya. Apakah saudara tidak belajar hukum atau tidak mengerti hukum? Yang kelima, jadi janganlah saudara berpikir tentara-tentara Romawi adalah orang-orang yang bodoh, salah tangkap, dan itu bukan Yesus. Jika mereka salah tangkap, mereka akan mendapatkan hukuman mati. Dan mereka sudah mendapatkan info dari Yudas bahwa itu Yesus dengan sebuah ciuman ketika Yesus ditangkap. Jadi jelas Alkitab mengatakan Yesuslah yang mati disalibkan. Oleh karena pemberontakan manusia dan kejahatan manusia, dia diremukkan dan mati di atas kayu salib. Itu juga kasihnya untuk semua manusia. Kasihnya untuk engkau juga, saudaraku. Yang keenam, saudara jika tidak tahu kalau itu Yesus, belajarlah dari saudaramu yang lain
yang mengatakan Yesus memanggil Tuhannya. Berarti mereka tahu dengan pasti bahwa itu Yesus yang ada di atas kayu salib. Betul? Betul kan? Ayo jujur. Dan ada lagi saudara kita yang lain yang berkata, Yudas berjasa sehingga Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa. Jadi yang berkata demikian itu lebih paham Alkitab. Belajarlah dari mereka. Begitulah kalau mau belajar. Belajar dari orang yang sudah belajar atau belajar sendiri supaya lebih cerdas. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Yang ketujuh, pesan hamba jika saudara mau jadi guru agama, ajarkanlah yang sesuai dengan agama yang saudara percayai. Bahaslah kitabnya sendiri, kecuali kalau saudara mau mengajarkan ajaran Kristen dan mau menjadi guru Kristen. Pesan hamba, janganlah menjadi guru palsu, menggenapi nubuatan Alkitab. Guru palsu itu menyesatkan banyak orang. Saudara akan menjadi alat iblis, penyesat si penyesat. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Yesus mengasihimu.